13 tahun setelah hancurnya tentara bergajah, Bani Adi bin Ka'ab, salah satu suku terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab, berbahagia akan lahirnya seorang bayi laki-laki yang diberi nama Umar bin Khattab, yang kelak akan menjadi saksi bagi para penguasa dan politikus di belahan dunia manapun. Ia biasa dipanggil Abu Hafs dan digelari Al-Faruq. Karena ia menampakkan Islam ketika di Mekah, maka Allah memisahkan dengan Umar antara kekufuran dan keimanan. Umar bin Khattab berkepribadian dan berwatak tegas dan cerdas. Sebelum masuk Islam, Umar termasuk di antara kaum kafir Quraisy yang paling ditakuti. Umar radhiyallahu an adalah salah seorang dari tokoh-tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri Imperium Arab. Dia adalah musuh dan penentang Nabi Muhammad SAW yang paling ganas dan kejam, bahkan sangat besar keinginannya untuk membunuh Nabi SAW dan para pengikutnya. Tahun ke-6 setelah Nabi SAW diutus, Umar menyerahkan tangannya kepada Nabi SAW dan menyatakan sumpah setia dan keislamannya. Kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kami dalam keadaan lebih mulia sejak Umar masuk Islam. Dengan masuknya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhu ke dalam barisan muslimin, berarti kekuatan kaum muslimin semakin bertambah. Kaum muslimin mulai berani menampakkan syiar agama mereka secara terang-terangan. Mereka mulai berani duduk di Masjidil Haram, padahal tidak jauh dari situ orang-orang musyrikin juga berkelompok-kelompok. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami selalu merasa lebih mulia sejak Umar masuk Islam. Keislaman Umar adalah pembebasan, hijrahnya adalah kemenangan, dan kekhilafahannya adalah rahmat. Kami tidak mampu sholat di dekat Ka'bah kecuali setelah Umar masuk Islam. Kepribadiannya setelah masuk Islam bertolak belakang dengan keadaan sebelumnya. Dia berubah menjadi salah seorang yang gigih dan setia membela agama Islam. Semangatnya beramal dengan disadari keikhlasan dan kejujuran dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkannya sebagai sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti kejujuran dan keimanannya ialah ucapannya ketika menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Demi Allah, aku benar-benar mengetahui bahwa kamu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Apa yang membuat pribadi Umar bin Al-Khattab menjadi unik, mempesona, lelaki agung yang namanya semerbak harum dalam sejarah besar umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah pengaruh pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk kepribadiannya. Persahabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan pemahaman Umar tentang Al-Quran serta sunnah nabinya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Kata beliau, ketika saya sedang tidur, saya melihat sebuah tempat minum diberikan kepada saya. Di dalamnya ada susu, kemudian saya meminumnya sampai saya melihat aliran mengalir sampai di kuku-kuku saya. Lalu saya memberikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Kata para sahabat, apa yang Anda takwilkan ya Rasulullah? Ilmu, kata beliau. Seperti yang dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini adalah pengetahuan tentang politik dan mengatur manusia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengatakan, tongkat kecil di tangan Umar lebih menakutkan manusia daripada pedang di tangan orang selain beliau.
Jika mereka ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, mereka menemui putrinya Hafsah karena segan kepada beliau. Keteguhan Umar di dalam beragama selalu dalam keadaan konsisten. Hingga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar diumpamakan sebagai pedang yang tajam, yang jika diayunkan dia akan membelah apa yang dikenainya, dan jika tidak, dia akan diam. Cintanya yang jujur kepada Islam dan kaum muslimin mendorongnya sering memberikan masukan penting kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula bersabda, "Seandainya ada nabi sepeninggalanku, maka itu adalah Umar."